Artinya ketika kita memotret, tahu-tahu orangnya tidak mau difoto dan tiba-tiba terpublish juga kita kan juga nggak tahu juga karena gini, di Photo You itu kadang akuratnya itu tidak 100%. Ya, betul. Iya kan? Betul. Jadi kadang di akunnya Mas Asep itu ada foto orang lain juga, betul kan? Betul. Nah, bisa aja ketika Mas Asep katakanlah pingin nakal, ini tak beli terus dijadiin apa kan ya bisa juga kan. Nah, makanya untuk menghindari hal seperti itu, kalau saya sih gitu aja. Ketika memang dia tidak mau untuk difoto, ya sudah. Karena saya juga pernah ketika saya hunting di luar kota, pernah itu kita masuk ke pabrik, kita sudah izin ke kepala pabriknya, kepala pabrik, karena saya tahu ya dia yang bakal memutuskan kan, boleh Mas silakan. Nah ketika saya datang ternyata yang punya pabrik itu resek lah, nggak seneng difoto. Iya jadi dia nggak ngomong nggak boleh difoto, tapi suasananya nggak enak gitu loh. Saya mencoba konsisten aja, mencoba konsisten untuk tetap aktif, tetap memotret. Jadi mengambil istilah guru saya. Jadi kita berkarya dalam keheningan. Berkarya dalam keheningan. Iya, tetap berkarya dalam keheningan. Meskipun kita nggak ada order, kita tetap berkarya gitu loh. Nah itu salah satu cara aja. Dan saya ada Sinau Senen. Jadi itu ya untuk ini aja, untuk saya belajar. Saya belajar kepada siapapun. Jadi saya belajar dari siapapun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Bukan gitu fotografer aja. Enggak fotografer. Jeleknya ketika sudah gampang, itu bagusnya adalah teman-teman bisa mencari rezeki di situ. Nah, jeleknya adalah ketika sudah banyak, akhirnya mereka pada banting harga. Nah, itu yang kemudian saya akhirnya jadi malas. Nah, itu kemudian ketika udah mulai teman-teman udah mulai jalan, ya udah saya pensiun dari Photo You. Meskipun kadang kalau memang senggang ya udah ikut. Cuma kadang ikut ya udah cuma untuk seneng-seneng aja. Mas Pais, kalau di dunia usaha di fotografi ini kan juga teman-teman, terutama di digital kan banyak juga platform-platform yang menyediakan lapak untuk berjualan foto. Mas Pais pernah mainan itu atau sampai sekarang? Pasti masih. Kalau sekarang saya masih di Shutterstock masih. Shutterstock, terus di beberapa platform juga, tapi masih yang konsistensi di Shutterstock itu. Itu terus kemudian sekarang juga muncul banyak lagi. Sekarang ada Photo You. Yang viral sampai sekarang. Cuma masalahnya ketika itu viral, jadi saya motret untuk di Magelang, itu mungkin sebagai pengawal, bisa dikatakan sebagai pengawal. Mengawali? Iya, motret olahraga, lari. Itu zaman sebelum ada Photo You, Mas. Zaman sebelum ada Photo You, saya sudah mangkal di alun-alun. Motretin olahraga. Tujuan saya memang bukan laku. Tujuan saya untuk mengenalkan dulu bahwa di Magelang ada loh fotografer olahraga. Saat itu kemudian muncul ada event-event ikut. Jadi zaman dulu kita main di Photo You itu kita bisa jual mahal. Bisa jual mahal dan lakunya banyak banget, laku keras. Nah, jeleknya ketika sudah gampang, itu bagusnya adalah teman-teman bisa mencari rezeki di situ. Nah, jeleknya adalah ketika sudah banyak, akhirnya mereka pada banting harga. Nah, itu yang kemudian saya akhirnya jadi malas. Nah, itu kemudian ketika udah mulai teman-teman udah mulai jalan, ya udah saya pensiun dari Photo You. Meskipun kadang kalau memang senggang ya udah ikut. Cuma kadang ikut ya udah cuma untuk seneng-seneng aja. Guyubi kanca-kanca. Tahun berapa sih Mas ya Photo You itu ya? Wah, lupa Mas. Zaman Covid kan ya?
Iya, zaman COVID. Baru jadi kan olahraga. Setelah COVID. Jadi kan awal itu kan memang teman-teman dari Jakarta dan saya memang terinspirasi dari teman-teman di Jakarta. Teman-teman di Jakarta mereka bikin jual sekian jual 100.000 satu foto. Laku ya? Laku. Ya udah. Saya tanya-tanya ke teman-teman Jakarta. Ya udah bikin aja, Mas. Di Magelang. Yang penting kamu ngenalin dulu aja. Ya udah saya motret di alun-alun. Saya ajak beberapa teman, ayo gimana kita ngenalin aja mungkin saat ini belum laku tapi nextnya ini bagus. Ya udah, cuma beberapa akhirnya kemudian teman-teman karena nggak laku kan ya udah mereteli cici-cici dan saya tetap. Nah ada beberapa teman juga yang masih tetap. Nah kemudian dulu jualan ya kita berdasarkan BIB, Mas. Berdasarkan BIB? Iya, kalau ada event ya berdasarkan BIB. Oh gitu, oke. Mas, BIB saya sekian, ya udah saya cariin, Mas. Oh. Jadi tak cariin, wah sampai kemudian ada kemudian kita cari tekniknya. Oh ternyata bisa ini, cari BIB yang cepat. Ya itu. Bukan wajah ya dulu. Susah, Mas. Wajah susah banget. Yang paling gampang kan BIB kan. Iya. Nah itu jadi sampai sempat beberapa ke Bali itu kan sampai beberapa hari-hari lama karena apa ya, karena nyariin BIB. Dan memang saingan dulu kan memang nggak banyak kan. Ya itu bener-bener nyari nomor BIB sekian. Ketika dikasih ya rata-rata mereka beli ya, meskipun ada yang nggak beli tapi seneng gitu loh. Nah sekarang mudah ya itu, dengan mudah ya minusnya ya itu akhirnya kemudian tarifnya jadi turun sampai serendah mungkin. Sampai serendah mungkin. Harga 8.000 juga ada. Nah, itu dia. Mereka saling ya itu karena nggak ketahuan kan. Meskipun katakanlah di Magelang di Rindam ada komunitasnya, teman-teman ada komunitasnya dan mereka sudah sepakat harga sekian, tapi tetap aja. Ya di luar itu tahu-tahu ada yang kasih harga di bawah. Ya namanya ya kita nggak tahu juga kan karena itu personal kan. Betul. Dan mungkin kebutuhan juga kita nggak tahu. Jadi kalau yang stabil itu kayak Shutterstock itu masih ya? Kalau Shutterstock harga kan tetap stabil meskipun murah kan. Itu kan paling kalau dirupiahkan paling satu foto kan 2.500 sekitar itu. Cuma kan ya itu untuk tabungan lah, karena itu satu foto kan bisa laku berkali-kali. Yang ngeklik banyak itu kan. Beda kalau foto you kan yang orangnya yang terfoto kan. Belum nawar. Belum minta dikurusin. Editin dong jadi gini. Banyak juga ya. Nah, iya. Tak pikir itu yang sesuai dengan yang tampil di situ udah. Enggak lah, tetap aja. Mas kurusin bisa enggak? Mas ini belakangnya dikosongin bisa enggak? Ya kalau zaman dulu susah ya, mau ganti kosongin belakangnya susah. Kalau sekarang kan gampang. Tinggal masukin AI kan udah hilang semua background. Hapus background. Backgroundnya jadi Gunung Merapi. Nah, kan udah beres kan. Nah, sekarang Mas bisa ini bisa tapi harganya sekian. Kan tinggal masukin AI udah beres. Dinaikkan dikit. Terus sekarang mainnya pada gitu ya. Foto ya. Tapi ini pro kontra ya nih foto you. Menurut kacamata wajar lah. Yang profesional gimana? Iya, saya tetap menghormati mereka. Artinya saya pribadi juga terkadang pingin difoto ya wajar lah. Wajar orang pingin difoto itu hal yang wajar. Cuma ya kadang memang di satu sisi kadang kita ingin privacy, ingin nggak difoto ya saya pikir itu kita hormatilah keinginan mereka gitu aja sih. Atau mungkin pas kita lagi ke luar kota tahu-tahu kita sama istri muda kan kita juga nggak ingin diketahui kan. Ya makanya kita hormati aja ketika teman-teman ada yang nggak setuju dengan foto you atau ya udah kita hormati privasi mereka. Tapi kalau hukum di lapangan seperti itu dia saya nggak tahu. Sebagai pelaku nih ya. Loh, saya kan pelaku kan. Artinya gini. Di lapangan gimana? Artinya gini, ketika saya pelaku, saya ngomong sebagai pelaku gitu kan. Betul. Bukan ngomong dari sisi hukum. Nah, ketika kita ngomong di sisi hukum ya berarti yang sarjana hukum yang lebih paham meskipun saya juga kuliah di hukum.
Kuliahnya di hukum. Iya. Tapi kalau dari sisi saya kan ya selama itu memotret di ruang publik, ya kita sah-sah saja memotret. Ya. Tetapi di sisi lain ketika yang dipotret itu tidak menghendaki untuk difoto, ya sudah ya kita tetap menghormati itu, gitu aja. Tapi memang ada mungkin gestur atau ada komunikasi dari yang difoto, misal nggak usah gitu, ada? Ya, kalau pas saya motret sih nggak ada. Kalau pas zaman dulu saya motret pada seneng-seneng semua. Cuma kan sekarang kan karena lari kan sudah jadi banyak banget kan. Ya kalau saya sih sampai saat ini belum menemui yang jangan difoto mas gitu. Malah ayo pengen. Foto saya. Mengundang ya malah ya. Ayo foto saya. Tapi kirimin ya gratis. Enak aja. Nah itu dia. Nah artinya ya tetap gestur-gestur itu seperti kita memotret di ruang publik. Seperti Mas Asep juga pasti pernah mengalami lah. Ada beberapa katakanlah kita di pasar gitu kan. Betul. Ada yang Mas sudah difoto. Ya udah kita hormati itu kan. Gitu aja ya kita bikin simpel aja lah. Ketika memang ada yang nggak mau difoto, ya sudah kita hormati mereka. Ya, dan tidak dipublish ya. Iya, gitu aja. Ya, berarti ya sama kayak jurnalistik juga sama sih. Betul. Terutama di ruang publik. Ya, di ruang publik ketika kita motret, apalagi untuk kebutuhan publikasi ya kayak di media kadang ada yang memang menolak. Ya. Jangan foto saya, itu kan di pasar atau di keramaian demo itu kan, terutama demo itu kan pasti juga banyak jangan difoto itu kan. Ya oke. Secara tapi bayar piro? Foto tapi kan ya dikirim ya. Memang kalau di lapangan kita menghormati. Menghormati. Kalau memang tidak mau difoto ya sudah. Kita kan harus tahu ya gestur dari yang difoto dengan tanda tangan tangan menolak atau gini atau apalah, kita harus paham itu ya. Yes, kita bikin santai lah. Artinya kita bikin suasana yang enak, artinya biar sama-sama enak kan. Artinya ketika kita memotret tahu-tahu orangnya tidak mau difoto dan tiba-tiba terpublish juga kita kan juga nggak tahu juga karena gini, di foto you itu kadang akuratnya itu tidak 100%. Ya, betul. Iya kan? Betul. Jadi kadang di akunnya Mas Asep itu ada foto orang lain juga, betul kan? Betul. Nah, bisa aja ketika Mas Asep katakanlah pingin nakal, ini tak beli terus dijadiin apa kan ya bisa juga kan. Nah, makanya untuk menghindari hal seperti itu kalau saya sih gitu aja, ketika memang dia tidak mau untuk difoto ya sudah. Karena saya juga pernah ketika saya hunting di luar kota, pernah itu kita masuk ke pabrik, kita sudah izin ke kepala pabriknya, kepala pabrik, karena saya tahu ya dia yang bakal memutuskan kan. Boleh mas silakan. Nah ketika saya datang ternyata yang punya pabrik itu resek lah, nggak senang difoto. Iya jadi dia nggak ngomong nggak boleh difoto, tapi suasananya nggak enak gitu loh. Jadi dia nempel aja, ini buat apa Thomas? Ini buat apa Thomas? Ini hobi pak, ini saya motret buat seneng, saya fotografer. Nggak mungkin gitu sampai gitu. Curiga. Jauh-jauh dari Magelang sampai sini nggak dijual. Lah, saya memang hobi, sampai saya tunjukin ini Instagram saya, ini loh saya hobi, ini buat upload. Ya dia tetap nggak percaya. Ya udah, ya karena memang ini kan artinya suasana udah nggak enak. Ya udah saya hindari, saya akhirnya pulang aja. Dan itu juga nggak akan saya upload gitu loh, karena untuk jaga-jaga ketika saya upload, tahu-tahu nanti ada masalah kan ya repot juga. Betul, gitu aja. Ya, berarti emang kuncinya ada di kita sendiri ya. Di sang fotografernya juga harus paham betul itu, tidak egois lah ya. Etikanya yang betul diperhatikan ya, dijaga. Etika lapangan ya, terutama. Orang ini kita beda-beda, ya kan. Karena saya juga sering mengalami bertemu banyak orang, memotret banyak orang juga ya. Yang penting etika. Kalau kita etika jurnalistik pasti ada lah ya. Tidak memotret yang mengandung unsur sara, segala macam, cabul segala macam itu kan etikanya kita betul-betul dijaga. Ini juga sama ya. Mungkin saat ini masih pro kontra lah ya. Wajar lah. Masih wajar lah. Karena ya satu sisi orang senang difoto, pengen difoto ya kan.
Satu sisi memang ada orang yang nggak mau difoto, ya sudah, itu kan. Saat ini pro kontra itu saya anggap biasa karena ya itu karena orang sekarang sudah terlalu gampang menggoyangkan jempol gitu loh. Dia dengan bebasnya untuk menulis. Jadi apapun yang dia merasa ada sumbu terbakar, pasti dia akan ikut gitu loh. Terpancing, dia bakalan terpancing orang yang masih abangan, masih separuh-separuh, lihat ada, wah langsung ketik karena merasa ada temennya kan. Jadi saya pikir wajar lah, kayak gitu hal yang wajar. Yang penting itu aja, kita bangun etika yang benar, kita bangun suasana yang enak aja, yang kondusif gitu, biar sama-sama enak kan. Dan kelihatannya juga belum pernah ada kasus kelihatannya ya, yang kemudian sumber masalahnya ada di foto you, ya. Belum pernah dengar kayaknya, ya kan? Ini gara-gara foto you ini, foto saya dilabrak istri. Hati-hati loh Mas Asep. Jangan di publik. Ini notice dari Mas Faiz ya. Sering banget. Ya, kalau mau aman, kita selingkuhnya sama laki-laki itu aman lah ya. Bahaya juga. Jadi di foto you aman. Oh, karo lanang aman. Justru yang bahaya sekarang itu. Iya kan? Kamu plase, waduh, ini karo lanangan. Iya, luar biasa deh Mas Faiz. Oke, apalagi Mas Faiz? Katanya mau gantian di channelnya Mas Faiz ya. Saya tunggu ini channelnya ini, karena ini. Nah ini masuk ke situ ya, mulai jadi selebgram. Ini bisnis baru apa ya? Enggak lah. Enggak. Kalau selebgram ya enggak lah, follower saya baru berapa? Baru 1 juta. Enggak, baru berapa? Artinya gini, saya mencoba konsisten aja. Mencoba konsisten untuk tetap aktif, tetap memotret. Jadi mengambil istilah guru saya, jadi kita berkarya dalam keheningan. Berkarya dalam keheningan. Iya, tetap berkarya dalam keheningan. Meskipun kita nggak ada order, kita tetap berkarya gitu loh. Nah itu salah satu cara aja. Dan saya ada Sinau Senen. Jadi itu ya untuk ini aja, untuk saya belajar. Saya belajar kepada siapapun. Jadi saya belajar dari siapapun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Bukan gitu fotografer aja? Enggak fotografer. Jadi beberapa kemarin ada dari komunitas ibu-ibu PKK. Iya. Betul. Ibu-ibu PKK yang dia setiap Jumat mengadakan kayak pasar gratis, tapi berbayar. Jadi cuma berbayar 2.000, tapi pengunjung berhak untuk mengambil 2 paket sayur. Di situ ada minyak, ada telur, ada sayur. Itu cuma 2.000 gitu loh. Itu kemudian kemarin dari Pak Sukoyo dari Temanggung. Jadi konsep saya sih semuanya. Mau fotografer yang baru, mau yang tua, mau yang senior, karena bagi saya yaitu belajar itu memang harus dari siapa saja, karena setiap orang pasti mempunyai nilai kelebihan itu aja. Nah, betul. Saya lagi mikir kelebihannya Mas Asep itu apa gitu. Aduh, yang untuk tak masukkan dulu. Katanya Rano, men ora diwawancara. Iya. Ya tak tunggu lah, ya kan. Siap. Ini sinau apa karo aku? Ya ke podcast barunya Sinau, ya kan. Makanya namanya Sinau Senen ya. Betul. Belajar ya kan. Dan ini Mas Faiz juga teman-teman punya kegiatan sosial. Masih aktif ya? Alhamdulillah dengan masih. Dengan nama Jumputan setiap hari Jumat. Jumputan Mas? Motret produk gratisan. Jumat motret produk gratisan. Ini ceritanya apa ya Mas? Ya dari pandemi juga. Pandemi ya? Iya, benar ya? Dari 2021? Sembuh, orang ngerti. Saya jangan suruh ngiling-ngiling tahun. Aku ya lali sih. Ya. Umur anakku ya aku bingung.
Pokoknya pandemi ya. Iya. Artinya pandemi, fotografer jelas kan mati Ya, kan di situ betul, kan. mati suri. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa saya tidak ingin berhenti untuk berkarya. Saya harus tetap bergerak. Oke. Jadi minimal biar tetangga itu, oh Mas Faiz ki kerja ya wis. Status yang penting metu omah. Iya. Artinya saya ingin tetap berkarya kan. Oke. Cuma apa itu saat itu. Nah, kemudian ya kebetulan saya melihat postingannya saat itu salah satu rekan saya Mbak Desi saat itu beliau masih senang motret, produk. Ya udah, saya iseng aja. Karena kalau saya bekerja sendiri, saya yakin nggak bisa. Karena saya nggak punya apa-apa. Saya melihat wah ini Mbak Desi PNS ini minimal ada yang tetap ada pemodal ini. Donatur. Pemodal ada donatur ini. Mbak Desi ya. Mbak Desi. Nah, akhirnya ya udah saya coba aja. Saya coba, ayo Mbak gelem ra, kita bikin gini. Nah, beliau menyambut dengan baik. Ya udah. Akhirnya kita kolaborasi. Saya Mbak Desi, kemudian ada beberapa teman juga. Nah kemudian sekarang jemputan 3 orang, kebetulan saya ganteng sendiri Mas, karena cowok sendiri, yang 2 cewek, yang 2 cantik. Nah itu kemudian alhamdulillah sampai sekarang dan di luar ekspektasi, karena pikiran saya paling setahun kelar ini, karena ya produk Magelang cuma seberapa sih. Nah ternyata kok setiap tahun kok terus ya, Mbak Ki kok rampung-rampung ya Mbak, ini kapan rampungnya lagi si ono, jadi ya itu lucu gitu loh. Dan, ternyata ya banyak juga dan ya alhamdulillah nggak cuma di Magelang. Beberapa dari Solo, Klaten, Purwokerto, daerah Jakarta itu pernah juga ngirim, Jogja. Dikirim barangnya. Iya kirim barang. Ya dari situ, dari situ ya karena memang ya saya salut lah dengan semangat. Makanya saya ngomong ketika kita mau bergerak di bidang sosial kita nggak bisa sendirian. Karena apa? Karena ketika kita sendiri itu kadang ada rasa malas. Nah ketika ada rasa malas ini ada 2 teman lain yang tetap semangat. Nah jadi ketika saya malas ya Mbak Desi dan yang lain semangat. Nah akhirnya kemudian ini bisa tetap berjalan. Nah yaitu ini yang terjadi di jemputan kita. Jadi ketika saya malas, ya wajar lah tahu-tahu bosen kan. Jenuh. Setiap Jumat ya neng Mbak Desi selalu di situ ya. Nah, selalu di situ kan. Saya sih kan bosen kan. Akhirnya ya itu ada teman-teman yang semangat gitu. Akhirnya kan kita terbawa juga gitu. Begitu juga dengan yang lain ketika ada beberapa kali Mbak Desi katakanlah wah aku lagi sibuk loh, ya udah kita jalan sendiri. Gitu. Itu sistemnya gimana Mas? Maksudnya UMKM produk apapun tinggal dikirim terus difoto. Jadi yang jelas mereka ngisi link ngisi pendaftaran yang ada di link IG jemputan itu aja. Itu aja dan nanti sama Mbak Desi yang akan mengatur jadwalnya untuk pemotretannya. Gitu. Mereka akan ngirim ke rumahnya Mbak Desi. Kirim barang. Kalau orang yang betul-betul di Magelang bisa langsung ke situ. Kita tidak menyarankan untuk orangnya ke situ karena yaitu tadi karena kan jam kita kan belum tentu kan. Ya saya menyarankan ya mereka ngirim kecuali ada beberapa item yang memang harus ada orangnya. Contohnya kayak minuman boba segala macam itu kan mereka harus ngeracik di situ. Ketika mereka kirim kan wis campur. Campur artinya layeringnya kan udah hilang. Makanya mereka harus datang dan harus ngeracik di situ. Ngeracik di situ. Gitu. Nek dihitung-hitung berapa banyak? Wah nggak tahu Mas, banyak banget. Ya itu berarti dari tahun piro? Kira-kira sih 21 atau 22. Nah, ya kan? Ya itu. Banyak banget ya. Banyak berarti tahun. Sekarang udah 25 ya, 3 tahun ya, 4 tahun lah ya. Dan itu makanya surprise itu dan ya sampai sekarang masih ada jadwalnya gitu. Masih ada. Masih ada makanya saya sampai mikir banyak ya ternyata ya meskipun ada beberapa yang lagi gitu loh yang memang mau difoto karena kan memang kita batasi kan satu UMKM cuma dua foto. Dua foto itu bisa 1 produk bisa 2 produk terserah mereka dan itu cuma 2 UMKM
Satu hari? Per Jumat itu cuma 2 MKM. Ya biar untuk kita tidak ingin mematikan profesi teman-teman lah. Gitu. Jadi biar profesi teman-teman tetap bisa dapat orderan. Iya. Gitu. Kalau efeknya kira-kira apa Mas? Yang pernah dirasakan, mungkin laporan dari UMKM itu gara-gara jemputan ini omset saya naik 100%. Yang jelas kalau omset kita nggak tahu ya. Yang jelas tetap semua tergantung dari kembali ke UMKM-nya. Jadi ya, yang dari beberapa UMKM ada yang kemudian yang terakhir ini mereka laporan, Mas terima kasih berkat foto jemputan saya dapat diorder dari kedutaan besar mana gitu. Ya cukup seneng gitu loh mendapat laporan seperti itu, cukup seneng. Nggak nyangka juga kan? Nggak nyangka lah. Kok iso ya? Meskipun aku rainto sosial. Rainto ya sih. Sosial kan gerakannya. Gitu. Tapi ngarep ya. Bojoku sing ngarep apa? Saya sosial ya. Bojoku sing ngarep. Ngarep Pak yo masuk gratis terus. Bojoku sing ngarep kok. Iya. Oke. Ya ini gimmick aja teman-teman ya, cok aja ya. Ini sosial betul dari Mas Faiz, Mbak Desi. Satunya siapa Mas? Sekarang Mbak Dian. Mbak Dian. Ya. Nah, Mbak Dian ini hebat juga, dia dari Temanggung. Oh, malah dari Temanggung. Iya, dari Temanggung. Jadi kan jadi kita mengalami pergantian ya wajar lah karena kesibukan kan dan ini gratis. Kita juga nggak bisa memberikan mereka apa-apa. Jadi dua orang ini memang ada kesibukan masing-masing. Ya udah akhirnya. Nah, yang Mbak Dian ini ya kebetulan dulu pernah DM saya, wah Mas bagus ya di Magelang ada ini. Ya udah ketika saya cuma 2 ya saya mikir waduh kok omong loro bahaya ini kan. Bahaya ini setiap Jumat cuma 2 orang makanya saya mikir kan. Wah ini harus cari temen. Nah, kebetulan kok saya ingat DM-nya Mbak Dian ya iseng aja. Mbak Dian mau nggak bantuin kita di jemputan? Wah seneng Mas bro. Ya udah alhamdulillah dia ya setiap Jumat dia mau merelakan waktu, bensin dan tenaganya dari Temanggung ke Magelang gitu aja. Dan ini saya masih ingat sekali di ulang tahun yang pertama ya. Itu membuat event. Betul Mas. Expo atau bazar ya? Bazar UMKM dan ada gerbeknya. Betul. Iso terbersit itu. Dan ini belum ada lagi. Capek. Ya itu karena jadi sebenarnya saya juga cukup kaget ya. Ya karena ya wajar lah yang namanya pertama kali pasti ingin membuat sesuatu yang lebih kan. Effortnya masih tinggi kan dulu kan. Effortnya masih tinggi. Yaudah yuk kita bikin apalah. Nah, kita bikin bazar. Kita bikin gerbek UMKM. Dan sistemnya kita bagi-bagiin, orang tidak berebutan tapi kita mengunjungi stand-stand di atas ya. Nah, ya cukup senang artinya di pandemi dan efeknya apa? Efeknya hampir semua panitia kena Covid. Mas saya tumbang, waduh. Mas saya tumbang, waduh. Begitu tumbang langsung bendara masih ada uang nggak? Masih kirimin ini, kirimin suplemen. Iya. Dan saya cukup surprise, artinya membuat event gitu ternyata untungnya gede juga. Nah, untungnya dari situ itu. Untungnya gede. Loh, bener Mas. Jemputannya gratis. Untungnya gede. Ternyata duitnya gede ya. Ya kita bagi-bagi ke teman-teman. Kita bagi ke teman-teman panitia, kita buat piknik bersama. Nah kemudian beberapa kali, ayo Mas bikin lagi. Kesel lagi. Nah masalahnya perempuan semua. Yang laki-laki cuma saya Mas. Kan repot ya. Rekrut lagi no. Nah nantilah istirahat. Capeknya itu. Ya itu ternyata bikin event itu ya capek lah. Ya Mas Asep sendiri tahu lah ya. Gimana gitu pasang foto sendirian ya. Itu masang, nempeli sendiri, masang sendiri, mendirikan, ya lumayan. Itulah. Tapi ya kepuasan. Nah, itu kepuasan gitu loh. Kepuasan, ada kenikmatan di sana. Betul. Capek kan? pasti lah. Apalagi tadi hasilnya
banyak. Nah, itu dia. Mau bikin lagi ya, mikir-mikir lagi. Yo, makanya sekarang banyak event di Artos, di Artos di alun-alun juga sekarang. Banyak kan, festival-festival kuliner gitu kan. Ya, ternyata untungnya gede juga. Ayo kita bikin. Jemputan bikin ulang tahun yang keberapa berarti? 4 kalau nggak salah, ya kan? Kayak pisan loh. Itu nunggu tenaga dulu. Tenaga laki-laki dulu. Lah nek orang rekrut saya aku aduh siap. Rekrut saya repotnya yojo gitu. Harus wira-wiri. Nah, jadi kalaupun nanti dilaksanakan ya Suara Merdeka siap support. Ya kan? Siap. Kita tunggu event jemputan berapa yang kedua. Juta, Mas? Iya, berjuta-juta. Berjuta-juta kata. Kita kan publikasi ya, berjuta-juta kata. Keren. Mas Faiz, ini luar biasa teman-teman. Narasumber kita kali ini ya, pengalamannya sangat banyak di dunia fotografi, di jasa fotografi ya, usaha beliau masih sampai sekarang lah ya, di berbagai platform digital, dan yang pasti juga travelingnya masih tetap jalan. Ini di Papua sudah 2 kali. Ini hari ini mau pasang status katanya. Mau kemana? Pasang status akhirnya diundang Mas Asep. Siapa tahu kan 10 tahun kemudian entah ke Dubai, entah ke mana kan. Keren. Matur nuwun Mas Faiz. Sami-sami. Obrolan kita kali ini tentang dunia fotografi, peluang-peluang bisnis usaha di fotografi juga sangat banyak. Tinggal teman-teman memilih, dan yang kuncinya seperti yang Mas Faiz katakan tadi adalah konsisten ya. Dan jangan lupa juga untuk menikmati, ya kan? Mas Faiz berganti-ganti, tadi nama wedding juga berganti-ganti ya, karena memang kenikmatan di sana. Sekarang di traveling karena menikmati di sana. Ya betul, begitu Mas Faiz. Begitu Mas Asep. Ya, saya tunggu undangannya selanjutnya ya. Siap. Jadi terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini biar semua orang tahu kita berjumpa dengan Mas Faiz ini ya. Itu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.